Hai Peopleology, welcome back to Cocokology Channel. Dan kali ini ada yang spesial banget karena gue akan membawakan sebuah kisah misteri. Ini nih pengalaman pribadi. Dan kali ini yang spesial adalah gue nggak sendirian karena langsung ditemenin sama narasumbernya. Dan langsung aja kita masuk ke bedtime story. Oke, seperti yang tadi gue bilang, gue nggak sendirian dan udah langsung ditemenin sama narasumbernya. Dan kebetulan ada di samping gue, langsung aja kita sambut Tasya. Halo, annyeong. Hai. Hai. Nah, Tasya. Ya. Tasya ini sekarang aktivitasnya tuh apa sih? Untuk saat ini sih aku sibuk di live streaming. Live streaming. Live streaming sama ada bisnis online kecil-kecilan. Oke, ada live streaming dan juga bisnis online. Nah, kali ini nih tadi yang gue bahas di awal, ada pengalaman-pengalaman mistis. Boleh ceritain nggak? Oh, boleh. Siap, kita dengerin ya. Jadi aku itu aslinya Sukabumi, lebih tepatnya Sukabumi, Bogor, Pelabuhan Ratu, lebih tepatnya di situ. Waktu itu aku kelas 3 SMP ngalamin kejadian itu, dan itu tepatnya rumah aku jauh dari jalan raya. Pokoknya rumahnya di pelosok lah, desanya pelosok gitu. Terus di situ karena rumah aku sangat terpencil, jauh dari tetangga, dari manapun, dan itu pun banyak hutan. Dulu itu banyak hutan-hutan, kebun-kebun orang gitu kan. Dan di situ tapi ada satu bos nih ya kan, bos dari Jakarta gitu. Dia punya tempat dari situ, punya tempat, dan yang ngelola dan ngurus itu kakek aku. Oke. Jadi dia itu punya tanah luas banget, dan itu dibangun jadi kayak villa, taman gitu. Jadi dia yang ngelola semuanya gitu kan. Ada satu kejadian waktu itu, aku itu kan dulu itu kalau masak masih pakai kayu bakar ya. Masih tungku gitu ya? Iya, masih pakai kayu bakar. Itu kan banyak tuh kayu bakar, batu bakar. Posisinya kakek aku sama om aku itu lagi ngeberesin si kayu bakar ini. Karena mau dipindahin kan, mau diberesin, mau dibangun rumah. Di situ nemu ular, dia melingkar ular. Gede banget. Tahu nggak jenis ularnya apa? Dia king cobra. King cobra, tapi gede banget. Kayak garaga gitu? Kayaknya lebih gede deh. Pokoknya kan kalau king cobra itu gedenya itu pasti nggak terlalu gede ya kan, pasti. Ini gede banget terus melingkar. Oke. Sempet sama om aku itu mau diusir kan, sempet dipakai kayu, digini-gini pakai kayu gitu. Tapi si ular itu nggak mau pergi, nggak mau usik, tetap aja melingkar. Nggak mau, kayak nggak terusik aja gitu ya. Terus sempet tuh mau dipukul sama om aku. Terus sama kakek, jangan dipukul. Udah biarin aja gitu kan. Terus gimana gitu kan, mau dipegang takutnya iyalah matok. Langsung matok gitu. Iya ya kan. Ya udah biarin aja dulu katanya gitu. Terus gak tahu tuh kakek aku kayak ngomongin si ular itu. Kayak ngomongin, kamu dari sini kalau mau tinggal di sini boleh gitu kan. Cuman ini kan tempatnya mau dibangun gitu kan. Mending pindah ke tempat lain tadi ya. Kata diajak aku. Komunikasi ya ularnya. Kayak diomongin gitu si ular itu ya kan sama kakek aku. Terus kan ada karung. Si ularnya itu kayak ngerti sama omongan kakek aku. Jadi dia karungnya tuh dibuka gitu aja gitu. Iya, di karungnya diem gitu kan. Terus si ularnya itu kayak ngerti gitu, kayak ular udah jinak gitu loh. Pas abis diajak ngomong itu, pas diomongin sama kakek aku itu, ularnya masuk sendiri, ngelewas ke dalam. Segitu sama om aku kan pakai kayu, nggak mau usik, tetep aja. Kan? Iya, nggak mau. Terus dari situ om aku udah sana bawa ke mata air di bawah gitu. Karena kan emang di bawah itu ada mata air ya kan. Dibawalah ke situ sama om aku. Udah biarin karungnya ditaruh aja di bawah. Bener, ularnya keluar sendiri, ngelewas ke bawah ke mata air itu. Dia kayak apa ya?
ularnya itu kayak ngerti gitu loh. Pas diomongin kayak gitu kayak ngerti gitu loh. Tapi pas om aku sampai pakai kayu diiniin, dia nggak mau usik, nggak mau bangun gitu loh. Ya udah diem aja gitu ya. Diam aja udah. Ada kejadian apa nggak sih yang aneh gitu? Kejadiannya tuh ada. Warga sekitar juga emang aktivitasnya sering ngelewatin si mata air itu ya kan. Kalau nyari rumput gitu kan, mau ke kebun pasti ngelewatin si mata air itu. Itu warga itu suka bilang kayak, ih di sana ada yang duduk gitu kan. Kan emang ada pendopo ya kan. Jadi pendoponya itu emang dibangun khusus gitu kan, emang sengaja gitu. Itu di pendopo ada yang duduk gitu. Tapi mukanya nggak kenal, kayak bukan warga sini gitu. Kayak muka asing lah gitu kan. Kayak itu siapa? Takutnya kan orang dari Jakarta gitu yang main terus nggak tahu gitu kan. Tapi pas disamperin mau takutnya kenapa-kenapa kan, ngerusak atau apa. Ini tuh si ceweknya ini kan cewek. Oh, cewek. Cewek iya. Yep. Itu tiba-tiba kayak transparan lama-lama gitu. Terus hilang. Warnanya iya. Biasanya kayak orang biasa duduk gitu kan, kayak orang biasa duduk aja gitu di pendopo. Iya, duduk biasa di pendopo. Pas mau disamperin sama warga ini, itu warnanya tiba-tiba kayak pudar, hilang. Dia langsung lari. Itu bukan orang ternyata gitu kan. Sering itu. Itu kejadiannya sering? Sering. Dan maksudnya jam-jamnya beda-beda apa selalu di waktu yang sama gitu? Beda-beda sih. Kadang kalau abis zuhur, kadang keseringannya sih orang ngelihatnya mungkin zaman dulu kan air itu nggak ada gitu kan, emang di situ ada mata air gitu kan, makanya sama si bos ininya itu dirapihin tuh si mata air itu buat warga sekitar gitu. Jadi mereka tuh kayak yang nyuci maghrib gitu kan ataupun mandi itu pasti dinampakin sama yang jaga di situ. Jadi emang mulai tuh setelah dibangun kayak gitu, setelah si ular ini dipindahin, warga sekitar mulai ngerasain ada yang kejanggalan gitu ya. Bahwa di mata air itu ada sesuatunya gitu kan. Sampai berita si ular ini tuh nyampe ke si bosnya. Oh jadi si yang punya tempat ini akhirnya tahu lah. Iya, tahu dari situ. Pas dia pulang ke Sukabumi, dia itu bawa bunga banyak banget. Bunga bermacam-macam bunga gitu. Terus si bosnya itu nyuruh kakek aku buat ditanemin di si mata air ini. Jadi dibuat tamannya itu kan nggak terlalu bagus, tapi dibanyakin lagi bunganya. Terus ada satu jenis bunga yang sering dibilang bunga ular. Iya, disebutnya itu di kampung aku itu kayak apa ya, bunganya itu yang ada yang putih, ada yang merah lah. Iya, mitosnya jangan dipegang, itu bunga ular gitu. Itu banyak di situ, tanam-tanam bunga yang kayak gitu banyak. Jadi adalah tuh orang dari mana, dari jauh, anak-anak sekolah, anak-anak remaja, BG kayak gitu, datang situ buat kayak foto-foto kayak gitu. Jadi dikasih tahu dulu nih setiap ada pengunjung. Ya udah kalau mau foto-foto aja, foto-foto aja. Emang bagus tempatnya buat foto-foto. Dikasih tahu peraturannya. Jangan rusak ya. Kalau jajanan sampahnya dibawa lagi gitu kan. Karena di bawah emang gak ada tempat sampah. Iya Bu, iya. Jangan metik sembarangan atau apa, jaga ucapan gitu kan. Kalau aku jaga gitu. Dikasih tahu sebelum turun ke bawah itu, dikasih tahu sama si ibu itu gitu. Metiklah dia bunga. Salah satu bunga yang di situ dia petik, dia foto, terus petik. Terus si bunganya itu dibawa pulang sama si anak sekolah ini. Sempet bunganya itu kadang dipajang di kamar. Selang dari situ metik bunga itu, dia kayak didatengin, kayak ngedatengin gitu. Ada sosok katanya didatengin sama cewek kayak kemben gitu, kain gitulah gitu kan. Dia pakai kemben, terus kepalanya kayak ada mahkota gitu, tapi bukan mahkota bulus, tapi iya, gitulah. Pokoknya kayak orang zaman dulu lah zaman ya. Dulu, yang iya. Ada rambutnya panjang, diurai, cantik banget. Terus ngomong gini, kamu udah ngerusakin tempat saya, itu punya saya, balikin.
Dia bener-bener dia posisinya udah tidur nih. Ini udah pas dia posisi udah sakit. Posisinya sakit. Dia itu mimpi didatengin si sosok cewek cantik ini. Dia itu udah ngerusakin tempat dia. Maksudnya itu punya saya, balikin. Sampai disuruh balikin gitu kan. Mungkin dia juga takut. Terus dia baru ngomong sama orang tuanya. Ngomong sama orang tuanya, aku mimpi kayak gini terus. Dia mimpi kayak gitu lagi. Terus disuruh balikin tuh bunga itu punya saya. Dikasih tahu sama orang tuanya, mungkin orang tuanya enggak juga. Ya iya, anak gua nggak sakit nggak sembuh gitu kan, sampai sekolah pun nggak sekolah katanya karena didatengin si sosok cewek cantik ini. Akhirnya balikkah mereka? Sama si anak sekolah ini sama dia sama orang tuanya nanya juga tuh sama si ibu warung itu nanya, Bu, permisi, anak saya minggu kapan gitu kan, minggu lalu main kesini katanya, terus bawa bunga, terus anak saya dimimpiin sama sosok cewek cantik katanya, kemben gitu kan, terus disuruh balikin nih bunga. Saya nggak tahu nih anak metiknya di mana gitu kan. Akhirnya dianterin lah sama si ibu warung sama tukang parkir juga di situ. Suruh dibalikin. Ya udah, anaknya juga dibawa ke mata air itu, dituntun lah gitu kan sama bapak sama ibunya. Dituntun, kamu metiknya di mana? Bunga yang mana gitu kan. Bunga yang di samping tebing dia metiknya. Udah, kamu minta maaf, kamu taruh bunganya di atas bunga itu lagi. Iya, maksudnya yang masih ada bunganya lah, taruh aja di situ. Iya, taruh di atas situ. Kamu minta maaf, gitu-gitu. Kamu mau sembuh, gitu kan. Minta maaf udah ngerusak tempat ini, kayak gitu kan. Terus abis itu ya udah, udah minta maaf, semuanya pada balik lagi. Si cewek ini tuh, sosok ini tuh, dia sempat masuk ke nenek aku. Oh, sempat masukin ke nenek. Masuk ke nenek, karena kan nenek aku emang sering masukan kayak gitu kan. Itu emang sering. Jadi gampang orangnya itu, gampang masuk. Tanya sama kakek aku, ini siapa? Kita kan, kamu dari mana? Mau kamu apa? Kok ada di sini? Gitu. Si sosok ini tuh jawab, suaranya lembut banget. Cewek, lembut banget suaranya. Nenek aku kan ya beda lah, suaranya beda dari nenek aku gitu. Yang nenek aku yang cempreng teriak-teriak, ini suaranya jadi lembut banget, halus. Saya dari sini, dan nyebut saya dari bawah. Saya suka sama ini, sama om aku. Saya mau dinikahin. Nah dari situ kan, dari pas nenek aku kerasukan si sosok cewek ini dengan suara yang lembut, halus gitu kan, dia minta dinikahin sama om aku ini gitu kan. Dari situ mungkin sama kakek aku, ya ini kamu sama anak saya kan beda gitu kan, beda alam gitu. Itulah apa sih namanya, kayak diomongin gitu ya kan, nggak bisa gitu karena kan alam kalian tuh berbeda. Anak saya ini kan manusia, sedangkan kamu bukan, kamu tuh bangsa jin. Dari situ mungkin kakek aku sedikit ngelakuin sedikit ritual gitulah mungkin gitu kan, buat ngebalikin biar pulang lah si sosok cewek ini gitu kan. Dari situ pas nenek aku udah sadar, udah si sosok ini udah nggak ada gitu kan, dan si om aku juga dia mungkin udah nggak ada sosok itu kan, udah nggak nempel gitu kan. Pas dari situ si om aku juga dia udah berasa enakan badannya, udah kembali pulih lagi gitu, udah nggak berasa berat gitu kan badannya, karena situ juga udah dibalikin gitu. Sempet maksa sih si sosok ini tuh, dia demen ternyata sama om aku, cuman kan kata kakek aku, ya kalian kan beda gitu kan, kamu jin, dia kan manusia, jadi nggak ada kodratnya manusia bersatu sama jin kayak gitu. Pas dari situ, selang beberapa lama dari situ,
berbulan-bulan kakek aku tuh jatuh sakit. Jatuh sakit. Sakitnya ya udah kayak gitu, kayak gak sembuh-sembuh gitu. Sempet dia sembuh sehari 2 hari, terus jatuh sakit lagi, terus kayak gitu sakitnya. Pas udah bener-bener drop banget, kakek aku sakit sampai dibawa ke rumah sakit, itu ternyata udah gak keburu, udah gak ketolong. Pas di rumah sakit itu ternyata kakek aku udah gak ada, udah meninggal. Jadi meninggalnya di rumah sakit itu. Pas dibawa ke rumah sakit itu, pas kakek aku udah nggak ada, aku sama keluarga pindahlah ke Jakarta buat ngilangin memori-memori yang di situ. Jadi kita sepakat keluarga pindah ke Jakarta biar nggak terlalu terbayang-bayang gitu kan sama kakek aku. Kecuali terutama ini nenek aku. Nenek aku itu setiap hari tuh bengong, mikirin kakek aku gitu kan, kok ninggalin duluan gitu kan. Dari situ ya udah kita bawa nenek juga ke Jakarta biar nggak terlalu mikirin banget gitu kan, kasihan gitu. Udah. Pas sempet kemarin tuh 2 tahun yang lalu sempet pulang ngunjungin rumah yang ini tuh, yang bekas itu tamannya itu udah ternyata nggak keurus, nggak ada yang ngurus, terbengkalai aja, udah jalan pun udah tertutup sama rumput-rumput liar, dan itu pun kayak mata air ini juga udah jelek banget, udah rusak, udah nggak ada yang ngurus. Kirain kan masih ada yang mau ngurus gitu, ternyata nggak ada yang ngurus ternyata. Jadi hutan lagi gitu loh si tempat itu tuh. Jadi udah benar-benar ya udahlah, nggak kerawat sekarang ya. Nggak kerawat. Wah, gila, seru banget ceritanya. Thank you so much. Thank you ya. Anyway, so guys, thank you so much. Ini dia cerita dari narasumber kita, Tasya. Thank you so much for watching. Di kedepannya juga pasti kita bakalan menghadirkan narasumber-narasumber lainnya lagi. Tasya, sekali lagi thank you. Oh ya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share Cocokologi Channel. Dan pastikan kalian nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian jadi yang pertama tahu ketika gua upload video terbaru. Kalau gitu, gua Salami Teng dan Tasya undur diri. Yaudah, bye-bye. God bless you all.